Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Khair? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang nahwu. Kita akan mengulangi pelajaran kita tentang nahwu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang isim, kemudian juga tentang fi'il. Dan fi'il itu terbagi menjadi 3. Coba sebutkan, coba si Muhammad sebutkan apa yang dimaksud dengan isim tersebut. Isim adalah kata benda yang tidak berkaitan dengan waktu, betul. Kemudian coba si Ali sebutkan apa itu fi'il. Fi'il adalah kata kerja yang berkaitan dengan waktu, betul. Kemudian si Budi, coba sebutkan 3 pembagian daripada fi'il. Apa saja fi'il tersebut? Yang pertama adalah fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr, betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan fi'il madhi? Fi'il madhi adalah fi'il di masa lampau, kata kerja yang menunjukkan masa lalu atau masa lampau. Kemudian fi'il mudhari, apakah yang dimaksud dengan fi'il mudhari? Kata kerja yang menunjukkan sedang berlangsung atau akan datang, betul. Kemudian satu lagi, pertanyaan terakhir, apakah yang dimaksud dengan fi'il amar? Fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan perintah, betul. Alhamdulillah, pelajaran yang lalu telah kita selesaikan tentang isim dan fi'il, begitu juga dengan pembagian fi'il tersebut. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang alamatul isim wa alamatul fi'il. Apa saja tanda-tanda isim, apa saja tanda-tanda fi'il tersebut. Apa yang menunjukkan isim, apa yang menunjukkan dia adalah isim, dan apa yang menunjukkan sebuah kata itu adalah fi'il. Ini akan kita bahas insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini. Ikhwah sekalian, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isim merupakan hal yang sangat penting kita ketahui. Hal yang mestinya kita ketahui jika kita ingin pandai membaca bahasa Arab. Jika kita ingin menguasai bahasa Arab, maka kita harus paham apa itu isim, apa saja yang termasuk isim, dan apa saja tanda-tanda isim tersebut. Karena bahasa Arab itu banyak mufradat yang mesti kita hafalkan, yang mesti kita pahami agar kita mampu membaca tulisan Arab yang tidak berharokat, yang tanpa baris itu. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, isim memiliki beberapa tanda. Ada beberapa tanda yang menunjukkan suatu kata itu adalah isim. Ada beberapa tandanya. Apa fungsinya? Apa manfaatnya kita mengetahui fungsi daripada alamatul isim, tanda-tanda isim itu?
Apa fungsinya? Apa manfaatnya? Kita mengetahui tanda-tanda isim tersebut. Tujuannya adalah agar kita bisa membedakan mana yang fi'il atau kata kerja dan mana yang isim. Jadi kalau kita mengetahui tanda-tanda sesuatu itu, kita akan bisa membedakannya. Contohnya isim, kita ketahui tandanya, kita pahami tanda-tandanya apa saja, maka kita ketahui dia adalah isim. Begitu juga dengan fi'il tersebut. Apabila kita sudah mengetahui tanda-tanda dari fi'il ini, maka kita akan mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam fi'il atau kata kerja. Kembali lagi ke pembahasan kita tentang alamatul fi'il. Alamatul isim, tanda-tanda isim. Apa saja tanda-tanda daripada isim ini? Tanda-tandanya disebutkan di dalam buku kita ini ada 5 tanda umum yang menunjukkan bahwasanya suatu kata itu adalah isim. Yang pertama, jika sebuah kata didahului oleh alif lam, maka dia adalah isim. Contohnya kita buat, apabila suatu kata didahului oleh ini alif dan lam, maka itu menunjukkan bahwasanya dia adalah isim. Contohnya, qalamun. Apakah qalamun itu bisa ditambah dengan al? Apa? Bisakah ditambahi al? Jawabannya bisa. Al-qalamu. Al-qalamu. Di depannya ini ada al. Ini menunjukkan al-qalamu atau qalam, pensil atau pena, ini adalah isim. Kenapa dia isim? Karena dimasuki oleh alif lam, didahului oleh alif lam. Jadi setiap yang isim boleh didahului oleh alif lam, dan setiap yang beralif lam yang ada di depannya alif lam, maka dia adalah isim. Paham baik-baik ya? Pahami baik-baik. Si Budi, apa tadi yang saya bilang? Setiap yang di depannya ada alif lam, maka dia adalah isim. Si Muhammad, coba ulangi sekali lagi. Apabila ada alif lam didahului oleh alif lam, maka dia adalah isim. Masya Allah, bagus. Jadi itulah tanda yang pertama, didahului oleh alif lam. Contoh lainnya, coba si Ali sebutkan contoh yang lain daripada al-qalam. Apalagi contohnya? Al-masjidu. Bagus. Al-masjidu. Perhatikan di sini. Di sini didahului oleh alif lam. Kata ini didahului oleh alif lam. Ini menunjukkan bahwa dia adalah isim. Benar sekali. Ini tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah sebuah isim. Nah, kemudian tanda selanjutnya, jika kita ingin mengenali isim itu, maka pastinya isim tersebut didahului oleh alif lam, bisa didahului oleh alif lam. Tanda kedua, bisa ditanwinkan di huruf akhirnya. Sebuah kata apabila kita melihatnya atau membacanya bisa ditanwin, ada tanwin di huruf akhirnya, itu menunjukkan
itu menunjukkan bahwa dia adalah sebuah isim. Ada tanwin, baik itu tanwin fathah, tanwin kasrah maupun tanwin dhammah. Apabila didahului oleh ini atau di huruf akhirnya ada tanwin, itu menunjukkan bahwa dia adalah isim. Betul. Contohnya, siapa yang tahu contohnya? Siapa yang tahu contoh daripada isim yang sudah ditanwin? Apa Budi? Baitun. Bagus. Baitun. Di sini disebutkan ada tanwinnya. Maka jika suatu kalimat atau suatu kata itu bertanwin, memiliki baris tanwin di huruf akhirnya, itu menunjukkan dia adalah sebuah isim. Jadi apabila kita menjumpai di suatu kitab, apabila kita nampak di suatu kitab memiliki sebuah tanwin, baik itu tanwin dhammah, tanwin kasrah maupun tanwin fathah, itu menunjukkan dia adalah sebuah isim. Jangan salah lagi. Apabila kita ulangi sekali lagi, jika kita menjumpai tanwin dhammah, tanwin kasrah, tanwin fathah di sebuah kata, maka itu menunjukkan bahwa dia adalah isim. Apa contoh lainnya? Si Muhammad, coba sebutkan satu contoh isim atau kata yang memiliki tanwin. Apa? Faslun. Bagus. Faslun. Di sini terdapat tanwin. Karena adanya tanwin ini menandakan bahwa ini adalah apa? Isim. Karena terdapat tanwin di sini menunjukkan bahwa dia adalah sebuah isim. Fahimtum? Fahimtum enggak? Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda daripada isim adalah dia berharokat kasroh di huruf akhirnya. Bisa diberi harokat kasroh di huruf akhirnya. Contohnya, ada huruf kasroh di huruf akhir. Ada huruf kasrohnya di huruf akhir. Contohnya, al-masjidi. Al-masjidi. Masih ingat kemarin pembahasan kita tentang huruf jar? Ingat tentang huruf jar? Apa Budi? Apa saja huruf jar itu? Min, ila, an, ala, fi, min, rubah, dan lain-lainnya. Jadi jika satu kata didahului oleh huruf jar, maka otomatis kata setelah huruf jar itu akan menjadi kasroh. Contohnya kita buat di sini fi. Fil masjidi. Fil masjidi. Fil masjidi ataupun kasroh yang berada di kata ini menunjukkan bahwasanya dia adalah isim. Karena ini merupakan tanda-tanda isim. Contoh lainnya, kita buat huruf jar yang lain. Ala, alal maqtadi. Di sini adalah huruf jar berbaris. Di sini ada huruf jar dan kata setelah huruf jar ini otomatis akan menjadi kasroh. Karena kasroh di sini ini menunjukkan bahwasanya satu kata ini adalah isim. Fahimtum ayyuhal ikhwah? Ada pertanyaan? Silakan. Siapa yang ingin bertanya?
Ada pertanyaan? Oh ya, si Muhammad. Apa pertanyaannya? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Di pertanyaannya adalah kenapa di situ harus kasro? Kenapa di sini harus kasro? Siapa yang tahu jawabannya? Si Budi tahu jawabannya? Si Ali? Yang lain, siapa yang tahu jawabannya? Kenapa di sini berbaris kasro? Jika tidak ada yang tahu jawabannya, jawabannya adalah kenapa di sini kasro? Dikarenakan ada huruf jar. Huruf jar min, ila, an, ala, fi. Jika ada huruf jar di depan, otomatis kata setelahnya itu akan berbaris kasro. Betul. Otomatis akan berbaris kasro. Jadi ini nantinya akan berbaris kasro. Ingat ya, setiap ada huruf jar, otomatis kata setelahnya akan berubah menjadi kasro. Bagus. Otomatis dia berubah menjadi kasro. Dan tanda kasro ini atau baris kasro ini adalah tanda daripada isim. Jika satu kata itu berbaris kasro, maka dia menunjukkan isim. Betul. Fahimtum ayuhal ikhwah? Fahimtum? Alhamdulillah. Kemudian tanda selanjutnya. Tanda yang keempat adalah sebuah kata didahului oleh huruf jar. Sebuah kata didahului oleh huruf jar. Apa tadi huruf jar? Siapa tadi yang ingat? Min, ila, an, ala, fi, an, rubba, dan lain-lainnya. Jadi kita buat contoh salah satu fi. Ini adalah huruf jar. Apabila satu kata didahului oleh huruf jar, maka otomatis akan menjadi kasroh. Dan apabila dia bisa didahului oleh huruf jar, apabila sebuah kata ini bisa didahului oleh huruf jar, boleh didahului oleh huruf jar, contohnya fil maktabi, ini menunjukkan bahwa kata ini adalah isim. Menunjukkan bahwasanya kata ini adalah isim karena didahului oleh huruf jar ini, didahului oleh salah satu huruf jar. Contohnya kita buat yang lain. Al-masjid. Jika kita buat salah satu huruf jar di sini ila, maka otomatis barisnya akan menjadi apa di sini? Baris apa? Al-masjidi. Bagus. Dikarenakan ada huruf jar. Dan kata setelah huruf jar, kata setelah didahului oleh huruf jar itu menunjukkan dia adalah isim. Menunjukkan dia adalah sebuah isim. Fahimtum? Fahimtum ayuhal ikhwah? Siapa yang ingin membuat salah satu contoh? Siapa yang ingin membuat satu contohnya saja? Satu saja. Apa? Coba si Budi. Minal bait. Baita, baitu, baiti. Apa baris terakhirnya? Minal bait, baiti. Bagus, Masya Allah. Minal baiti. Kita buat didahului oleh huruf jar. Didahului oleh huruf jar min.
Kemudian al-bait, al-baiti, minal baiti. Karena dia bisa di kasroh, bisa didahului oleh huruf jar, maka ini menunjukkan bahwasanya kata ini adalah isim. Si Muhammad, coba sebutkan, ada berapakah tanda isim yang berada di kalimat ini? 3. Berapa? Ada 2. Bagus. Yang pertama apa? Didahului oleh huruf jar. Bagus, tuntas. 1. Kemudian yang kedua, didahului bisa berharokat kasroh. Bagus. Ini tanda yang kedua. Jadi dalam kalimat ini ada 2 tanda daripada isim tersebut. Oke, paham tuh ayol ikhwah? Alhamdulillah. Yang terakhir, tanda daripada isim adalah al-idhofah, al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Yang secara singkatnya al-mudhaf wal mudhaf ilaih adalah gabungan daripada 2 isim. Gabungan daripada 2 isim. Contohnya babun sama al-fasli. Kalau disambungkan akan menjadi babul fasli. Pintunya kelas. Pintu milik kelas gitu. Yang kata pertama disebut dengan mudhaf, kata yang kedua disebut dengan al-mudhaf ilaih. Inilah yang dimaksud dengan al-mudhaf wal mudhaf ilaih, atau secara singkatnya bisa kita sebut dengan idhofah. Bisa kita sebut dengan idhofah. Kalau bahasa Indonesianya diartikan sebagai penisbahan. Contohnya di sini babul fasli, berarti pintu dinisbahkan kepada kelas. Kelas atau pintu kelas. Kalau pintu rumah misalkan babul baiti, mudhaf ilaih ini mestilah dia berbaris kasroh. Ya. Jadi setiap mudhaf dan mudhaf ilaih maka dia adalah isim. Paham tuh? Contohnya babul masjid, babul fasli, babul baiti, babul dukani dan lain-lainnya. Jika dia bisa diidhofahkan atau jadi mudhaf wal mudhaf ilaih, maka otomatis dia adalah isim. Bagus. Otomatis dia akan menjadi sebuah isim. Kemudian pembahasan kita yang terakhir adalah tentang tanda-tanda fi'il. Tentang tanda-tanda fi'il. Jadi apa gunanya kita mengenali tanda-tandanya ini? Agar kita bisa membedakan mana yang fi'il atau kata kerja dan mana yang isim, kata benda. Itu fungsinya atau manfaatnya kita mempelajari tanda-tanda fi'il ini. Tanda-tanda yang pertama adalah bisa didahului oleh qad. Bisa didahului oleh qad, artinya sungguh. Qad biasanya terletak di depan sebuah fi'il. Contohnya
Qad kana. Qad kana. Karena sebuah kata ini didahului oleh qad, ini menunjukkan bahwasanya kata ini adalah fi'il. Setiap yang didahului oleh qad, maka itu menunjukkan dia adalah sebuah fi'il, kata kerja. Ya, paham dong? Setiap yang didahului oleh qad itu menunjukkan dia adalah sebuah kata kerja. Qad kana, qad dhahaba, qad darasa, qad la'iba, qad jalasa, dan masih banyak lagi. Itu menunjukkan kata-kata yang setelah dari fi'il, kata-kata setelah qad ini adalah sebuah fi'il atau kata kerja. Baik, bagus. Tanda yang kedua adalah bisa didahului oleh saufa. Bisa didahului oleh saufa. Saufa artinya akan. Contohnya dalam Al-Quran, saufa ta'lam, saufa ta'lamun. Tapi kita buat di sini saufa ta'lamu. Saufa ta'lamu. Ta'lamu artinya kamu mengetahui. Kamu akan mengetahui. Jadi kata ini atau sebuah kata ini didahului oleh saufa. Ini menunjukkan kata setelah saufa ini merupakan sebuah fi'il. Karena tanda-tanda daripada fi'il tadi adalah didahului oleh si saufa. Didahului oleh si saufa ini. Paham dong? Ada pertanyaan? Iya. Saufa artinya akan. Dia biasanya lebih lama waktunya. Akan, misalkan beberapa tahun lagi, beberapa bulan lagi, itu namanya saufa, lama waktunya. Saufa ta'lam, kamu akan mengetahui. Atau kalau diartikan, terjemahkan, kelak kamu akan mengetahui. Gitu. Ya, paham dong semuanya? Ada pertanyaan lagi? Kelas? Ya, bagus. Kemudian yang ketiga, tanda selanjutnya adalah sa. Sa juga diartikan akan. Perbedaannya akan yang pertama dan akan yang kedua. Akan yang pertama ini dia lama, akan yang kedua ini dia lebih cepat. Umpamanya 5 menit lagi saya akan makan, umpamanya sa'akulu. Sa'akul. Nah, sa'akulu misalkan saya akan makan, berarti 5 menit lagi atau setelah belajar dia akan makan. Dia waktunya lebih singkat, lebih pendek. Jadi mungkin setelah dia mengucapkan kata tersebut, dia akan melakukannya. Saya akan makan, misalkan sa'akulu. Jadi kata yang setelah daripada sa ini adalah fi'il. Kenapa kita bilang fi'il? Karena didahului oleh siapa? Didahului oleh sa. Didahului oleh sa ini. Setiap ada sa-nya, setiap kata yang ada sa-nya, maka itu menunjukkan dia adalah sebuah fi'il. Jangan silap lagi ya. Jangan dimasukkan nanti sa ke dalam isim, karena isim tidak akan bisa bergabung dengan si sa. Ya. Karena yang tiga ini merupakan ciri-ciri khusus daripada si fi'il. Ciri-ciri khusus daripada si fi'il. Oke. Paham Tom? Ada pertanyaan lagi? Bagus. Siapa bertanya? Si Muhammad. Iya. Iya, bagus.
Ya. Bagus. Pertanyaannya adalah apakah tanda-tanda fi'il Tuhan yang 3 ini? Jawabannya belum. Jawabannya belum, bukan hanya 3. Dia ada lebih daripada 3. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas hanya yang 3 ini saja, agar lebih mudah dipahami, agar mudah lebih diingat. Ya. Fahimtum ayyuhal ikhwah? Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini, jika dia didahului oleh qad, saufa dan sa, itu menunjukkan dia adalah sebuah fi'il. Kemudian al-isim, jika didahului oleh alif lam, jika ada alif lam di situ, itu menunjukkan dia adalah isim. Yang kedua, jika didahului oleh harfun jar, huruf jar, itu menunjukkan sebuah kata itu adalah isim. Bagus. Yang ketiga, jika sebuah kata berbaris tanwin, tanwin fathah, tanwin dhamma maupun tanwin kasra, maka dia adalah sebuah isim. Yang keempat, jika sebuah kata itu bisa berbaris kasroh atau majrur, maka dia adalah isim. Bagus. Yang kelima, jika sebuah kata itu al-mudhaf wal mudhaf ilaihi atau penisbahan, jika sebuah kata mudhaf wal mudhaf ilaih, maka dia itu menunjukkan dia adalah sebuah isim. Jadi inilah tanda-tanda daripada isim dan tanda-tanda daripada fi'il. Coba dihafal-hafal dulu ya. Coba semuanya ucapkan setelah Ustaz ucapkan. Tanda-tanda atau alamatul fi'il: qad, saufa, sa. Sekali lagi, alamatul fi'il: qad, saufa, sa. Bagus, dihafal-hafalkan ya. Dihafal-hafal, diulang-ulang kembali pelajarannya. Kemudian alamatul isim: didahului alif lam, didahului oleh huruf jar, bisa berbaris tanwin, bisa berbaris kasroh. Yang kelima, al-mudhaf wal mudhaf ilaihi. Bagus. Dihafal-hafalkan ini di rumah ya. Tujuan daripada kita mengetahui tanda-tanda ini adalah agar kita bisa memahami mana yang fi'il dan mana yang isim, mana yang kata kerja dan mana yang kata benda. Jadi kalau ditanya sama ustaz nanti, ditanya sama guru, apakah kata ini adalah sebuah isim? Jawabannya bergantung atau tergantung pada tanda-tandanya. Umpamanya ustaz menyebutkan al-maktabi, al-maktabu misalkan. Apakah ini isim? Betul. Kenapa dia disebut dengan isim? Karena didahului oleh alif lam. Bagus. Kemudian kalau saya bilang sa'adhabu, apakah ini isim atau fi'il? Fi'il. Alasannya kenapa? Karena didahului oleh sa. Bagus. Alhamdulillah.
Ya anak-anak, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Taib, jika tidak ada lagi pertanyaan, inilah pembahasan kita pada hari ini. Silahkan pelajarannya atau materi kita diulang-ulang di rumah, diulang-ulang di kamar, diulang-ulang pelajarannya. Karena kaidah dalam bahasa Arab itu mestilah kita murojaah. Dia tidak akan lengket jika kita hanya membacanya sekali saja. Dia akan lengket jika kita terus mengulang-ulanginya, terus kita latih-latih dalam kegiatan sehari-hari kita. Pahim tuh, ayo ikhwah? Alhamdulillah. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan yang kali ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.